Tuhan menganugerahi kita akal budi, supaya kita bisa berpikir kreatif dalam mengatasi setiap permasalahan yang kita hadapi. Natal model virtual seperti yang dilakukan PS Nafiri HKBP DUR ini adalah salah satu contoh kreativitas dalam menghadapi permasalahan pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa tetap merayakan Natal tanpa khawatir tertular virus COVID-19. Mewakili PS Nafiri HKBP DURI, saya mengucapkan selamat Natal dan selamat mengikuti cara Natal virtual ini. Terima kasih. Di dalam nama Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai ayat pembukaan dalam perayaan Natal ini yang tertulis pada kitab Lukas 2 mulai dari ayat 10 sampai ayat 14. Demikian bunyinya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, kata-katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Semua yang ada di bawah kolong langit ini merupakan karya ilmiah dan karya seni Allah yang tak ada duanya. Dari ketiadaan, kekosongan, dan ketidakadaan bentuk, Allah menciptakan, mengisi, dan mengatur alam semesta ini. Namun, kecenderungan dunia sehari-hari kita saat ini adalah meniadakan relevansi Allah di dalam kelangsungan hidup kita dan tindakan-tindakan yang kita ambil di dalamnya. Kita sering terlena dengan dunia ini. Untuk itu, mari kita dengarkan liturgi dari anak-anak kita remaja Naposo, dari awal penciptaan, kejatuhan ke dalam dosa, janji keselamatan, kelahiran Yesus, hingga beroleh hidup yang baru. Sehingga kita dapat menyadari atau menjelaskan akan ikrar kita, yaitu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dapat terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan, tetapi manusia tanpa Tuhan bukanlah apa-apa. Mari kita dengarkan liturgi remaja. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.
Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan. Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Lukas 2 ayat 1-6. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Lukas 2 ayat 7-10. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkuskannya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita telah mendengarkan liturgi yang disampaikan oleh anak-anak kita Naposo Remaja yang mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah. Kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia ini. Yaitu Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapusan dosa. Pendamaian mengalir dari hati Allah yang penuh kasih, sehingga kita patut mempersembahkan puji syukur kehadiratnya dan boleh bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini untuk menuju hari yang lebih baik. Amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera.
penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita. Namun melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberitakan. Tuhan Allah Bapa di surga akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tumbal dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Marilah kita mendengarkan liturgi tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Lukas 2 ayat 1. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lukas 2 ayat 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Herodes menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5. Supaya didaftarkan bersama-sama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bergembiralah hai umat manusia,
Bersukacitalah sebab Mesias yang telah dinantikan telah lahir di kandang domba, tempat yang hina, namun membawa kemuliaan, sukacita, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Sesuai dengan tema Natal kita pada hari ini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Demikianlah pembacaan liturgi tentang kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Halo semua teman-teman. Siapa aja nih yang udah ada di Zoom kita, di Zoom meeting kita ini? Pak Nevan udah bisa masuk gak tadi? Oh, kabar baik Pak Ketua. Semoga kita sehat-sehat ya di zaman seperti ini. Tadi kita sudah lihat ada Pak Anel udah bisa masuk kayaknya. Ya, Horas Ketua hadir. Ada Lai Pajen juga di sini. Kita udah berempat nih kumpul. Hadir. Semua sehat ya? Salam sehat bagi kita semua. Ya, amin. Juga buat semuanya. Ya. Amin. Bagaimana nih pasca PSBB? Sudah lama kita nggak ketemu, nggak margurende kita udah lama. Iya, repot lah ini Ketua, karena selain work from home, kita harus anak-anak juga belajar daring, jadi ngajar mereka pun ya butuh kesabaran, kadang-kadang emosi juga Ketua. Ya. Sama lah, kurang lebih sama di rumah kami, bayangkan aja kami ini ada di rumah berlima, lebih rame kan, suara juga rame, ya udah kebayang lah seperti apa. Bah, di jauh nang ngeri, hijedo sinongga akon lau mengajari. Gabe opuna doa lo. Ya sama lah ya semua ya. Kita bapak-bapak yang work from home ini juga jadi kadang kurang produktif juga ini karena anak-anak mengganggu, terus anak-anak mengganggu mamanya yang lagi kerja. Ya. Minta diajarin ngerjain PR gitu, jadi semuanya jadi emosi jadi sering juga ini tidak bisa dikendalikan ya. Lalu ini situasinya kapan ini berakhir? Ya berat memang Ketua. Ya. Dan kelihatannya masih lama ini ya. Betul, belum kelihatan ujungnya Ketua. Ya itulah, pandemi ini membuat kita harus di rumah terus ya.
Kalau pas lagi keluar juga kita harus benar-benar jaga jarak, harus selalu pakai masker. Jadi malah tersiksa kita dibuatnya ya. Iya, begitu juga dengan kehidupan sosial kita ya, hilang gara-gara COVID ini. Kita tidak bisa lagi bertemu, hanya dengan melalui Zoom gini aja kita bisa nih bicara-bicara. Betul-betul tatanan hidup, sosial budaya pun ikut semua tergerus. Tak jalan miris sekali. Ya, kita dipaksa untuk takut berkumpul, melakukan kegiatan kita terbatas sekali. Memang sulit Ya makanya kalau saya pikir sih kondisi seperti sekarang ini, ya kita wajib semua ya untuk hindarilah itu tempat-tempat kerumunan, tempat-tempat yang banyak orang, karena penyebarannya kan sulit dikontrol dan risikonya itu langsung kematian. Betul Ketua, memang kondisi ini membuat kita harus sadar ya, kita lebih baik menghindari kegiatan-kegiatan yang berkumpul, apalagi kalau kita tidak yakin bahwa kita bisa jaga jarak gitu. Lebih baik kita menunda agar di waktu yang lebih baik nantinya. Iya. Jadi sekarang jadi terbalik kan, menjaga atau menghormati orang dengan tidak berkumpul atau tidak menghadiri acara seperti sebelumnya. Jadi kontra sosial sebetulnya di zaman pandemi ini. Kita menghargai orang, tapi kita diharuskan tidak datang atau hadir bertemu kan. Begitu kira-kira kan ya. Setuju. Memang dilema. Setuju ya. Ya semakin lama kita memang makin terbiasa hidup dengan, boleh dibilang ini new normal, kebiasaan-kebiasaan baru yang kita jadi hidup lebih sehat, lebih disiplin, lebih teratur, dan juga lebih peduli dengan teman-teman kita. Betul Ketua. Betul, kita bersyukur diberi banyak waktu kesempatan bersama keluarga, melakukan kegiatan di rumah, mengajari anak-anak di rumah. Justru sebenarnya kadang itu jarang bisa kita dapatkan kalau dalam suasana normal ya. Ya. Juga berempati, bisa merasakan tanggung jawab juga kan, bagaimana guru-guru mengajar anak-anak kita di sekolah. Sekarang kita sendiri yang merasakan kan. Ya, betul itu Pak. Selama ini kita nyerahin tanggung jawab itu ke sekolah. Nah, ternyata sekarang tanggung jawab itu ada di kita, dan kita akhirnya merasakan betapa beratnya ternyata menjadi seorang guru. Mereka nggak mau menyerah pada keadaan, justru dalam kondisi tertekan seperti itu kreativitasnya muncul, malah bisa dapat penghasilan, tidak sebagai karyawan tapi mulai buka usaha sendiri. Ya, betul. Memang diawali karena seperti kita ini kan, zooming, tukar info, berbicara. Yang tadinya tukaran info atau hobi, barteran, material, menjadi bisnis juga. Bisnis yang dari rumah bisa dikelola sehingga menghasilkan penghasilan. Ini sangat membantu. Ya tentunya dengan kreatif dan kerja keras kan gitu ya. Ya, sepakat Pak Jen, dan ternyata bukan hanya perorangan aja, tapi kelompok, perusahaan juga semakin menemukan peluang berinovasi ya. Lebih memanfaatkan media online untuk jualan, dan malah jadi mendapatkan peluang baru yang sebelumnya nggak ada sebelum corona ini, pandemi. Iya. Ya, dan ini juga kita jadi muncul rasa saling membutuhkan satu sama lain. Semakin terasa yang justru kita diharuskan di rumah itu. Ya karena itu, jadi kita perasaan saling membutuhkan itu jadi terasa. Jadi aku juga melihat begitu, kesulitan kita selama ini ternyata hanya sudut pandang kita aja. Sekarang kita malah harus bersyukur dengan pandemi ini.
memberikan kita harusnya bersuka cita lah. Ya mungkin ini jawaban dari ketekunan kita dalam penderitaan, senantiasa berdoa ya, beribadah dan setia dalam pelayanan. Itulah kita pokoknya berdoa agar pandemi ini cepat berakhir lah ya. Ya, ini kabar baik ya. Tuhan justru memberi jawaban berbeda dan sungguh luar biasa. Tuhan memberi bukan saja jawaban, tapi memberi kita ini, apa namanya ya, kita semakin kreatif mencari solusi. Bagaimana kita menghadapi semua kesulitan-kesulitan selama masa pandemi ini. Saya lihat seperti itu ya. Amin, amin. Amin, amin. Aduh, amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sampaikan kemuliaan bagi nama Tuhan atas kasih setiamu, tetap melindungi kami, memberi nafas kepada kami. Tuhan Allah Bapa di surga, hari ini, malam hari ini, Natal berbuat suara Nabi Hadmi Biduri CBI. Kiranya Tuhan memberkati berbuat suara ini agar tetap tekun, sabar, dan tetap menyaksikan firman-Mu melalui Natal ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar renungan tema Natal berbuat suara Nabi ini. Berkati kami di dalam roh-Mu, supaya kami dikuatkan bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, sebagai tema Natal malam hari ini berbuat suara Nabi HKBP Duri CBI, yaitu yang tertulis pada kitab Roma pasal 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, pertama-tama saya sampaikan kepada keluarga besar berbuat suara Nabi HKBP Duri ini, selamat Natal dimanapun Anda berada. Shalom, shalom, shalom. Baik, dalam memahami nats ini atau mau memaknai tema Natal malam hari ini, ada 3 hal yang sangat berharga, yang sangat penting kita kemudi di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah sabar dan berharap. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Yang ketiga, bertekunlah dan bersabar. Adalah jati hidup orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, ada kisah tentang batu yang sangat besar, yang sangat kokoh, dan yang sangat kuat. Dengan keberadaannya seperti itu,
ia merasa tidak ada yang bisa sebagai tandingan batu itu. Hingga batu itu adalah menjadi sombong. Katanya, siapakah yang seperti aku ini? Itu kesombongannya. Lihat, aku adalah besar. Lihat, aku adalah kuat. Lihatlah, aku sangat kokoh. Tidak ada yang bisa menandingi saya. Mendengar perkataan ini, datanglah namanya si besi. Ia menguji kebenaran perkataan si batu itu. Saya bersedia menguji engkau, hai batu. Hai batu yang besar, hai batu yang kokoh, hai batu yang sangat kuat. Sekarang mulailah si besi bekerja, dan ia membenturkan dirinya ke batu. Sekali, dua kali, bahkan berkali-kali. Namun bukannya si batu yang hancur, namun dirinya yang rusak. Dia mulai bengkok dan akhirnya dia mundur dan mengalah terhadap si batu ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, termen kedua media seperti itu, si batu bertambah sombong. Katanya, siapakah tandinganku? Datanglah termen yang ketiga adalah api, yang melihat ini tidak mau kalah. Dia maju menguji si batu itu tadi. Dia menyalakan apinya dan membakar si batu berkali-kali. Namun bukan kemenangan yang diperoleh. Bapak Ibu saudara-saudara, si batu juga merajalela, semakin sombong. Katanya, siapakah tandinganku? Datanglah yang keempat, air. Baiklah, saya ada di sini untukmu. Air langsung menetes, tetes demi tetes. Si batu ini merasa terhina dengan perilaku si air, dan dia tertawa. Bagaimana mungkin engkau bisa mengalahkanku? Kata si batu ini terhadap air. Datang air tidak berbicara. Tetesan demi tetesan, satu hari, satu minggu, tahun demi tahun. Akhirnya si batu mengalah mundur. Sekarang menjadi pertanyaan, kenapa si batu itu mundur? Jawabnya adalah karena air yang tekun dengan tetesan-tetesannya. Artinya dia lambat tapi pasti. Tadi sudah mengalah besi, sudah mengalah dan api sudah mengalah, tapi air ini adalah ketekunannya, lambat tapi pasti. Sumun itu dihujat tahan lebih nomor 172 hidup tulis iya seperti nau ditui molusai manetek nagerak tadi. Bapak Ibu saudara-saudara, salam buat paduan suara negeri dan selamat Natal. Air diibaratkan adalah air kehidupan. Yakobus pasal 4 ayat 2.
Demikianlah juga dalam hidup ini, tanpa doa, hidup iman rohani kita akan mengalami kekeringan. Dan doa akan memberi hidup karena mau menegakkan hidup kita bersama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kisah yang mau mengajari kita untuk berbicara apa adanya, untuk berbuat baik. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang membuat air itu berhasil tadi? Jawabnya, tetesan demi tetesan adalah ketekunan. Hauduhun niroha. Air sangat tekun melakukan tugasnya. Dia yakin akan meraih hasil yang lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudara, kehidupan kita juga bisa seperti kisah ini, yang begitu mau menyembuhkan diri dalam keberadaan kita. Namun kami lihat selama ini paduan suara dan diri Habibie Biduri Sibiai selalu membuat sukacita terhadap jemaah Habibie Biduri. Saya lihat itu. Terus terang kami lihat itu dalam ketekunan paduan suara Habibie Biduri Nabiri ini memberi bingkisan, memberi bantuan sudah 2 kali terhadap jemaah Habibie Biduri, walaupun mengalami COVID. Tapi saya sudah lihat itu Nabiri paduan suara Nabiri Habibie Biduri ini sudah 2 kali memberi bingkisan bantuan terhadap Habibie Biduri, jemaah Habibie Biduri. Oleh karena itu tepuk tangan buat Nabiri, tepuk tangan yang 100% nilainya. Dia tetap bertekun, dia tetap melihat keberadaan Habibie, jemaah Habibie Biduri ini yang mengalami COVID, tapi paduan suara bertekun bersabar tanpa menyerah untuk melakukan yang baik terhadap anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, air itu tadi dalam tekunannya adalah membuahkan kemenangan. Air dalam ketekunannya tadi adalah membuahkan kebaikan dan kemenangan. Demikian juga paduan suara Nabiri ini. Ya, dia memang memberi bingkisan itu. Bukan soal banyaknya uang para bapak ibu Nabiri ini, tidak. Tapi keterbukaan hatinya yang luar biasa. Keterbukaan iman para Nabiri ini adalah supaya solidaritas berbuat baik terhadap jemaah Habibie Biduri. Air itu tadi Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam ketekunannya adalah membawa kemenangan itu, tidak peduli cemoan-cemoan apapun yang datang pada dirinya, tapi dia yakin akan berhasil. Itulah Nabiri berbuat terus yang lebih baik. Memang Bapak Ibu kita lihat batu itu sebagai penghalang, batu tadi adalah sebagai cemoan. Itu yang datang dari luar bisa menjadi penghalang. Sekarang apa yang kita lakukan agar batu, agar orang-orang yang benci melihat Nabiri ini bisa hancur? Bapak Ibu saudara-saudara, memang banyak orang, banyak penghalang. Baca-baca bodoh Nabiri, sok-sok dia ya, itu yang banyak ada tusen langsung dia. Ada orang yang berkata seperti ini, ya ada, tapi saya tidak tahu siapa orangnya. Akan tetapi banyak bisikan itu. Sudah bujur-bujur bodoh sudah bingung, kalau berat kena, jadi sonoma. Banyak itu. Tapi paduan suara Nabiri tidak mencopot ini. Semua tantangan itu dijalankan dengan kebenaran dan kebaikan bagi Tuhan. Ternyata terima kasih buat Nabiri, kata jemaat kita Habibie Biduri. Sebesar apapun yang kalian lakukan itu terhadap Habibie Biduri, terima kasih itu dalam menjadi kebenaran bagi jemaat Habibie Biduri.
saudara-saudara, oleh karena itu jawabnya tadi adalah bagaimana jangan menyerah. Ya, sabar dan teguh. Jadilah air yang teguh tanpa berbicara kesombongan yang kuat. Terima kasih Nabi. Salam Natal juga yang sedalam-dalamnya. Dan selamat berliturgi kepada anak-anak kami yang ikut liturgi malam hari dimanapun Anda berada. Bapak Ibu saudara-saudara, satu kunci keberhasilan itu adalah bersukacita dalam berharap. Sabarlah dalam kesesatan dan bertekunlah dalam doa. Ingat, tidak akan pernah sia-sia orang yang bertekun kepada Tuhan. Apapun langkah pekerjaanmu, sebab kamu memerlukan ketekunan itu. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu adalah memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tertulis di Ibrani 10 ayat 36. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga besar Paduan Suara Nabi dimanapun berada, Tuhan itu Maha Penyayang. Dia penuh belas kasihan. Dalam semua proses perjuangan Anda dalam pekerjaanmu, saat ini masih belum menunjukkan keberhasilan, maka bersabarlah, maka bertekunlah dan bersabar dalam kesesakan dan berdoa. Terima dalam kondisi COVID-19 ini, ya. Dan mungkin dalam perusahaan kita sekarang ini, kita banyak bekerja di perusahaan sekarang ini, Chevron ini, baik. Tapi ingat, apabila saudara tekun dan bersabar, ingat itu, Anda banyak menikmatinya. Anda harus menerima nikmatnya yang bisa Anda peroleh dari setiap kesulitan yang Anda lalui dalam hidup ini. Bapak Ibu, segala sesuatu pada hari nanti Anda akan memetik buah yang lebih baik dari kesabaran Anda. Ingat itu. Anda nanti dalam ketekunan itu pasti menerima buah yang baik. Dengan demikian, pada malam hari ini, melalui Natal hari ini, keluarga besar Paduan Suara Nabi HKBP Duri Sibiai, semoga menerima berkat dari Tuhan. Dan inilah kesimpulan dari Natal kita, Bapak Ibu saudara-saudara, melalui tema tadi. Kita diajak, kita dituntun. Pertama, sebuah ketekunan dan kesabaran tidak akan sia-sia. Yang kedua, percayakan dirimu kepada Tuhan. Jangan percayakan dirimu kepada dunia ini. Berdoalah. Tuhan berikan kami ketekunan dalam mengemudi pekerjaan kami. Dan berkatilah kami memperoleh hasil yang baik dalam Yesus Kristus. Tuhan akan mendengar doa orang yang berdoa dalam roh kebenaran. Jangan menyerah, tapi bersabarlah, tetap berbuat yang lebih baik. Bahwa itu adalah sebuah berkat terhadap semua orang. Salam dan selamat Natal buat keluarga besar Paduan Suara Napiri HKBP Duri Sibiai. Dan selamat Natal 25 Desember 2020. Dan salam Natal dan tahun baru menjelang tahun baru 1 Januari 2021. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu dan memberi hikmah yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersekutu mendengar firman-Mu yang baik ini. Engkau mengajari kami supaya bersukacita di dalam segala hal dan bersabar bertekun di dalam kesesakan dan berdoa dalam setiap saat. Tuhan, Engkau tahu melihat keadaan dunia ini, melihat kehidupan kami yang menghadapi virus corona COVID-19. Sudah banyak yang meninggal Tuhan.
Oleh karena itu kami percaya bersukacita Tuhan, karena Engkau melindungi kami, memberi nafas kehidupan bagi kami, sehingga Natal paduan suara Nabiri Hakami Peduli Sibia ini bisa berjalan. Berikan Tuhan kekuatan, beri Tuhan kebijaksanaan, satu hati, satu pikiran di dalam paduan suara Nabiri ini, supaya tetap bersukacita memberi penghasilan yang baik, membantu para jemaat Hakami Peduli ini dalam suasana Covid ini. Jangan biarkan mereka Tuhan menyerah, pantang mundur. Orang yang melakukan yang baik, pasti Tuhan berkati dalam kehidupannya. Dan kami berdoa Tuhan, para bapak dan ibu, para anggota Nabiri ini, banyak yang bekerja di perusahaan, terutama perusahaan Chevron ini Tuhan. Kuatkan mereka memahami pekerjaan itu. Entah kemanapun nanti Chevron ini Tuhan beralih, kasih setiamu tidak beralih. Kami percaya di sana Tuhan, Engkau memberi petunjuk kepada bapak dan ibu paduan suara Nabiri ini, menjadi jemaat yang tetap taat berdoa kepada Tuhan. Walaupun mengalami kesulitan, tantangan, hambatan dalam pekerjaannya, dalam hidupnya, dalam keluarganya, Tuhan tolong di dalam roh. Orang yang berdoa dalam kebenaran, pasti Tuhan kabulkan dalam kehidupannya. Berkati Tuhan anak-anak paduan suara Nabiri ini, dari tingkat SD, SMP, SMA, dari yang sudah kuliah. Engkau Tuhan sumber segala pengetahuan dan hikmat kebijaksanaan itu. Kirimkan Tuhan pertolongan-Mu bagi anak-anak jemaat Hakami Peduli ini, secara khusus di dalam paduan suara Nabiri ini. Melalui Natal mereka malam hari ini, agar membuatkan semangat bersukacita ke masa depan, menjadi teladan dan contoh, memberi yang lebih baik terhadap sesama dan di dalam ruang lingkup jemaat Hakami Peduli Sibia ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Terimalah kami yang berdua ini. Jawablah doa kami Tuhan. Pada waktunya Engkau akan memberikan itu. Dan kami ini adalah manusia yang panah, manusia yang berdosa. Kami mohon Tuhan dihapuskan, agar kami layak menjadi saduran berkat. Di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau dini hari sampai selama-lamanya. Amin. Dari gunung
kita berdiri bersama-sama karena kita mau menutup ibadah Natal malam hari ini. Dan mari kita berdua untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengingat bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkah dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan dua doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.